Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari kami, Depa Yusmita NPM A1J022003 dan rekan saya Seni Agil NPM A1J022013, mahasiswa Prodi PNF FKIP Universitas Bengkulu, ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran kami mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan semester ganjil 2023-2024 selama 16 kali pertemuan. Bimbingan Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu, edukator inovatif yang selalu antusias memberi semangat dalam setiap kegiatan perkuliahan, termasuk membimbing dan mengarahkan pembuatan video YouTube sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum, yaitu materi dan metode perkuliahan harus relevan dengan kebutuhan hidup dan tuntutan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, judul pemaparan kami adalah Inovasi Model Pembelajaran dengan pembahasan sebagai berikut: konsep model pembelajaran, inovasi model pembelajaran, dan contoh model pembelajaran inovatif. Ikuti penjelasan dari kami ya pemirsa sampai tuntas. Pembahasan yang pertama, konsep model pembelajaran. Menurut Istarani tahun 2012, model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang mencakup segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah proses pembelajaran, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Pembahasan selanjutnya, inovasi model pembelajaran. Merujuk definisi inovasi dan model pembelajaran, maka inovasi model pembelajaran dapat dipahami sebagai usaha memperbarui, menambah-baiki, atau bahkan menyederhanakan pedoman perencanaan, manajemen, dan implementasi pembelajaran secara rinci dan sistematis agar lebih mudah diimplementasikan. Selanjutnya, ada contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Yang kedua, contextual teaching learning. Yang ketiga, problem-based learning. Yang terakhir, model SOBRI. Model pembelajaran inquiry. Salah satu inovasi model pembelajaran adalah pembelajaran inquiry atau kadang-kadang disebut dengan pelatihan inquiry training. Pembelajaran inquiry dapat dipahami sebagai model pembelajaran yang menekankan peserta didik pada aktivitas penyelidikan secara sistematis, kritis, analitis, dan logis yang diarahkan oleh pendidik dengan pertanyaan. Adapun proses model pembelajaran inquiry fase 1, pada fase pertama ini pendidik menghadapkan siswa dengan masalah atau situasi yang memunculkan pertanyaan atau membingungkan. Fase kedua, dilakukan penyelidikan berupa pengumpulan dan verifikasi data. Peserta didik mengumpulkan informasi dan memverifikasi sifat objek dan kondisi melalui pertanyaan dan pengamatan. Fase 3, pada fase ini pendidik melibatkan peserta didik dalam mengumpulkan data dan eksperimen. Fase 4, pada fase ini proses inquiry melibatkan siswa merumuskan penjelasan tentang situasi masalah. Fase 5, selama fase ini peserta didik mempelajari bagaimana meningkatkan proses inquiry, menggali informasi. Contextual teaching learning. Salah satu model pembelajaran inovatif adalah contextual teaching and learning. Merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Adapun tujuan model pembelajaran CTL adalah: pertama, menekankan pada pemecahan masalah; kedua, mengenali kebutuhan untuk pengajaran dan pembelajaran yang terjadi dalam berbagai konteks seperti rumah, komunitas, dan tempat kerja. Ketiga, mengajar peserta didik untuk mengawasi dan mengarahkan pembelajarannya sendiri sehingga mereka menjadi pembelajar yang mandiri. Keempat, mengajarkan kecerdasan atau kehidupan yang bahagia dalam konteks kehidupan peserta didik
yang beragam. Kelima, mendorong peserta didik untuk belajar dari peserta didik yang satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Dan keenam, menerapkan penilaian otentik. Problem-based learning. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang fokus terhadap pemecahan problem atau masalah. PBL berpusat pada pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mengkaji, mengintegrasikan teori dan praktik, dan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang sesuai untuk masalah yang ditentukan. Di antara tujuan PBL bagi peserta didik adalah: pertama, membangun basis pengetahuan yang luas dan fleksibel bagi peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan peserta didik untuk memecahkan masalah mereka secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan belajar seumur hidup bagi peserta didik yang diarahkan secara mandiri. Keempat, menjadikan peserta didik sebagai kolaborator yang efektif. Dan kelima, memotivasi peserta didik secara intrinsik untuk belajar. Secara implementatif, PBL memiliki 5 tahapan, yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah, kedua, mengorganisasi peserta didik untuk meneliti, ketiga, membantu peserta didik untuk melakukan investigasi secara mandiri dan kelompok, yang keempat, mengembangkan dan memaparkan hasil, dan kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model Sobri. Model Sobri dapat dikatakan sebagai salah satu model pembelajaran yang inovatif karena konsepnya baru, sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Model pembelajaran Sobri bertujuan untuk mendorong peserta didik bersikap aktif dan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hidup, menggairahkan dan menyenangkan. Adapun implementasi atau tahapan model pembelajaran Sobri adalah: pertama, sampaikan, yaitu pendidik menyampaikan inti pembelajaran. Yang kedua, organisasikan, yaitu mengorganisasikan peserta didik dengan mengelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah peserta didik dan banyak soal atau masalah yang akan didiskusikan. Ketiga, bertanya, yaitu pendidik mengajukan sejumlah pertanyaan kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Keempat, rayakan, yaitu pendidik memberikan reward terhadap segala bentuk prestasi seperti didik, termasuk keaktifan dan keberhasilan mereka dalam menjawab soal atau masalah yang diajukan. Dan kelima, yakni pendidikan meyakinkan peserta didik dengan memberikan penjelasan mengenai hasil diskusi para peserta didik. Kesimpulan, inovasi model pembelajaran merupakan upaya mencari cara baru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Inovasi dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dalam kultur pembelajaran, seperti inovasi dan perubahan dalam konsep dan metode pembelajaran. Terdapat berbagai model pembelajaran inovatif seperti model pembelajaran inquiry, contextual teaching dan learning, problem-based learning, dan model Sobri. Pemirsa yang berbahagia, demikian pemaparan kami. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami yang selalu bersemangat dalam membimbing kami dengan metode teknik pembelajaran inovatif yang dibumbui dengan siraman rohani segar, religius, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memuaskan bagi kami. Selanjutnya, terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah banyak berkontribusi, dan terima kasih buat pemirsa yang setia mengikuti pemaparan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Akhir kalam, semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.